Oke, nah kita ambil satu kartu. Apakah Pak Budi Ari akan aman dari kasus judi online ini, tidak terbukti bersalah, atau beliau justru nantinya akan menjadi tersangka? Oke, apakah beliau bisa tetap aman? Oke, kalau di sini sih Salam Rahayu, selamat datang di meja cahaya tarot kesayangan aku dan pastinya kesayangan kalian semua. Nah, Rara sudah menulis ya, aku sudah menulis, namanya Budi Ari Setiadi. Nah, dikabarkan Pak Budi Ari ini tahu tentang praktek judol ya, bahwa itu tuh atas perintah menteri untuk membypass blokirannya ya juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri, arahan khusus di mana atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga. Oke, nah itu kabarnya ya. Tetapi di sisi lain, nah aku juga dapat video. Kan sebetulnya di dalam dakwaan itu, ini bukan kata saya, kata dakwaan. Ya, di dalam dakwaan itu Kita bakar dulu ya. orang ya terdakwa. Padahal kan sebetulnya di dalam dakwaan itu, ini bukan kata saya, kata dakwaan. Ya, di dalam dakwaan itu, nih orang-orang ya terdakwa ini katakanlah melakukan kesepakatan, melakukan kong kali kong bahwa mereka ya membagi-bagi, membuat porsi. Si A segini, si B segini. Nah, ada kira-kira jatah Menteri Budi Ari segini. Nah, itu kan kesepakatan mereka, ya. Itu tanpa Itu Budi Ari di dakwaan itu sendiri tidak menyebutkan Budi Ari tahu dan apalagi menerima. Nah, itu baru di dakwaan. Faktanya memang Budi Ari tidak pernah tahu kesepakatan itu dan tidak pernah menerima apapun dari proses transaksi mereka itu. Ini saya pengen meluruskan supaya di media juga jangan aneh nih Pak. Nah, Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian online dan dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jangan, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa tanggung jawab Pak Budi Ari. Oke, Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian ini. Jadi di masa kampanyenya Pak Jokowi, beberapa kali aku ketemu Pak Budi Ari, Bunda Cai, Pak Handoko dan semua. Bahkan seru ya saat kampanye Pak Jokowi, kampanye Mas Gibran di Solo, dan juga Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Nah, tapi kita tetap harus adil apapun hasilnya nanti ya. Aku main singing bowl dulu. Oke. Oke, nah kita ambil satu kartu. Apakah Pak Budi Ari akan aman dari kasus judi online ini, tidak terbukti bersalah, atau beliau justru nantinya akan menjadi tersangka? Oke, apakah beliau bisa tetap aman? Oke, kalau di sini sih orang bawa pedang ya, melangkah kayak gitu ya. Memang ada banyak namanya disebut, dituduh, tetapi di sini masih tetap bisa berjalan lah kayak gitu. Apakah tetap aman?
Oke, nah di sini memang harus waspada ya, karena kan di sini duduk dituduh pun dibantah, orang juga ada yang mau percaya, ada yang enggak. Jadi ya lebih baik diem ya. Oke, apakah beliau nantinya akan menjadi tersangka? Jawabannya adalah di sini tidak ya, negatif ya, negatif. Apakah Pak Budiari akan aman? Kabar gembira ya, tetap baik-baik saja. Intinya itu seperti itu. Tetap baik-baik saja. Nah, ini ada kabar gembira ya, meskipun harus hati-hati karena di sini namanya disebut-sebut dan ada banyak framing sehingga membuat sakit hati, akan membuat sakit hati, deg-degan kayak gitu kan. Waduh, kok aku disebut-sebut. Nah, ini tetap harus mawas diri. Tetapi intinya adalah tetap aman, tetap baik-baik saja. Apakah beliau di era Prabowo Gibran akan tetap jadi menteri? Tetap menjadi menteri ya, tetap menjadi menteri Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau sudah seperti ini, otomatis masalahnya tidak menjadi batu ganjalan sih sebenarnya, tidak akan menjadi tersangka, tetapi ya bikin sakit hati aja lah kayak gitu kan, bikin sakit hati, deg-degan lah kayak gitu. Tetapi di sini beliau baik-baik saja. Nah, kita terus support, doa yang terbaik ya buat pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kalau bisa menteri-menteri yang aktif itu baik-baik saja ya. Mudah-mudahan seperti itu. Eling dan waspada, prediksi ala aku bisa saja banyak jitunya, bisa juga meleset. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Salam cahaya kasih sayang alam semesta dari aku, Rara. Terima kasih.